by News Populer Email. Perkenalkan, nama saya Alexandro Bolilorang, NIM 1411911. Kuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Biologi. Jadi, tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Mikrobiologi Dasar dengan dosen pengasuh Ibu Hildegardis Misa, SPD MSc. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Metabolisme mikroorganisme. Nah, teman-teman, di dalam metabolisme mikroorganisme terdapat 3 sub pembahasan yang akan saya jelaskan, yakni A. Pengertian metabolisme, B. Peran enzim pada metabolisme, dan C adalah prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke sub pertama, yakni pengertian metabolisme, kita semua harus mengetahui bahwa semua organisme termasuk mikroorganisme harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Energi dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk 1. Mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel. 2. Mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. 3. Mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. 4. Tumbuh dan berkembang biak. 5. Pergerakan seluler. Selanjutnya kita masuk ke sub pertama, yakni A. Pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis. Metabolisme sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme dan dikenal juga dengan sebutan reaksi biosintesis. Hock tahun 2005 menambahkan bahwa metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksi semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Katabolisme istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi. Sedangkan anabolisme istilah yang digunakan untuk memproyeksi reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan energi. Yang berikut, mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP, dan fosfat anorganik dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel mikroba. Gambaran umum metabolisme mikroba dapat dilihat pada slide berikutnya. B. Peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup cepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Yang berikutnya, enzim juga tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berkaitan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim tidak akan rusak atau bereaksi dengan menghasilkan produk baru.
Yang berikut, interaksi antara enzim dan substrat dapat dilihat pada slide berikutnya. Poin yang berikutnya adalah klasifikasi enzim. Hoek pada tahun 2005 menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran AC, dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urease dan amilase. Namun, enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti pepsin, renin, dan tripsin, sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substrat. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yakni disepakati tentang tata nama enzim secara internasional. Tata nama 6 kelompok enzim dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi, setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonversi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi kimia sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Peran enzim dalam menurunkan energi aktivasi dapat dilihat pada slide berikutnya. Poin berikutnya adalah faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. 1. Temperatur. Laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Enzim juga akan denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena terjadi perubahan konfigurasi situs aktif dan hilangnya sifat katalik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun di atas temperatur laju, reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Pengaruh temperatur terhadap kerja enzim dapat dilihat pada gambar berikut. Pengaruh yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi, sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalik sehingga aktivitas enzim menurun. Pengaruh pH terhadap kerja enzim nampak pada slide berikutnya. Yang ketiga adalah konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berkaitan dengan substrat atau kondisi jenuh, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Yang keempat adalah inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat, sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. C. Prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hoek pada tahun 2005, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi atau sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepas jika dibutuhkan oleh sel. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat saya tentang metabolisme mikroorganisme.
Apabila terdapat sepatah dua kata yang mungkin saja menyinggung atau tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.